Cek sound ya. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Jadi ini di minggu terakhir ya, kita belajar pandas ya teman-teman. Jadi kita akan belajar tentang merging data ya. Jadi seperti biasa ya, kita ngebuat dulu si ininya ya. Kita ngebuat dulu si file Jupyternya, kita masukin ke 13 ya teman-teman. 13 ke berapa ini? Ke 13 ya. Oke. Ke 13 kita belajar tentang yang namanya, belajar tentang terus ya saya, merging ya. Merging data frame ya. Gitu. Oke, jadi merging itu kan menggabungkan data ya teman-teman. Jadi cara yang paling penting ya, dan juga emang di data analis kita nggak selalu menganalisis satu data doang ya. Misalnya kita kayak pertemuan sebelumnya kita cuma ngebuat di F1 gitu aja, enggak ya. Enggak gitu. Jadi kita bisa ngebuat merging data ya dalam ya banyak studi kasus ya kasarnya mah, di dalam ngebuat dalam satu data frame gitu ya. Dan juga ya ada kayak database ya sebenarnya teman-teman. Di merging data sendiri dia ada beberapa jenis ya. Jadi di sini saya udah ada dari data fair ya. Jadi ada beberapa penggabungan ya, penggabungan merging data itu disebutnya join ya. Jadi ada inner join, terus ada full join. Jadi kalau inner join dia ngambil irisannya yang berbeda ya, yang sama antara left table sama right table-nya. Kalau misalnya full join dia semuanya disatuin. Kalau left join dia mengambil semua table yang kiri dan mengambil sampelnya data yang sama dengan left table di dalam table right table gitu. Terus right join itu kebalikannya ya. Itu. Jadi ada 4 ya. Ada inner join, ada full outer ya. Ini biasanya disebutnya full outer. Jadi left outer terus right outer gitu ya. Oke. Jadi si pandas sendiri juga dia nyediain beberapa metode ya teman-teman. Jadi ada yang namanya join, ada yang namanya merge, ada yang namanya concat gitu ya. Jadi simple ya. Misalnya kayak gini, kita pertama concat dulu ya. Ini saya kasih judul dulu misalnya merging data gitu. Oke. Jadi di merging data itu ada yang namanya metode concat ya. Concat gitu ya. Jadi concat ini salah satu metode untuk ngebuat penggabungan ya. Jadi kan kalau yang sebelumnya dia join ya, kita pakai join, tapi kita belum kesini dulu, kita satu-satu dulu. Kita akan masuk ke yang namanya concat ya. Jadi concat itu penggabungan data berdasarkan misalnya kayak sumbu ya teman-teman ya. Saya nggak nulis ininya. Misalnya kita import dulu aja deh. Kita misalnya import si pandasnya, pandas SPD gitu. Nah, di sini kita ada data ya. Ini mungkin saya ngambil dari sumber lainnya karena lama ya teman-teman kalau misalnya ini. Jadi intinya kita kalau misalnya gitu ya, kita shift enter, misalnya kita buat di F1 gitu, kita shift enter, ada di F2 gitu, terus ada di F3 gitu ya. Nah, ini ada data-datanya ya. Jadi untuk di F1 ada kolomnya ABC ya. Ini kolomnya, ini kolom itu yang ini. Terus indeksnya 0, 1, 2, 3. Terus si datanya baru ya. Baru si datanya ya, yang di dalam kurung siku ya. Sama semua kayak gitu. Jadi kita akan melakukan penggabungan data ya menggunakan si concat ya. Jadi sebenarnya simpel sih teman-teman. Ini mungkin saya dihapus aja ya. Ini saya hapus, ini saya hapus. Jadi kita nggak butuh ditampilkan dulu gitu. Atau misalnya kita bisa cut ya, ini cut gitu ya. Jadi cara penggabungannya misalnya kayak gini. Jadi kita harus dibuat dia ke dalam satu list terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi misalnya kita list gabungan gitu, kita buat list baru misalnya list df gitu ya. Kita buat dia misalnya kayak gini. Jadi di F1 kita masukin semua variabelnya.
di F2 sama di F3 ya. Jadi dimasukin aja kayak gitu. Nah, sekarang kita akan melakukan konkatenasinya ya. Jadi ada caranya, jadi gini. Kita panggil si PD-nya, pandasnya. Kita masukin concat ya, karena ini kita kan concat dulu ya ini. Ini kita akan belajar concat dulu. Jadi concat, kita masukin si variabelnya. Jadi list df kayak gitu ya. Kita cobain apa yang terjadi ya. Oke. Jadi bisa dilihat ya teman-teman. Ini semua masuk ya. Kenapa? Lihat ya. 0 sampai 4. 0 sampai 4 itu 0 sampai 3 ya. 0 sampai 3 dia ini ya, yang data frame ke-1. Terus indeks 4, 5, 6, 7. Yang ini dia bergabung di bawahnya setelahnya ya. Gitu. Atau kita coba ya, apakah kalau misalnya kayak gini, apakah merubah data? Oke, jadi dia untuk pengurutannya sendiri, dia tergantung dengan apa yang kita masukkan terlebih dahulu ya. Ini di F2 itu harusnya yang kedua. Kalau misalnya kita masukin yang ke pertama, dia juga berubah jadi yang pertama ya, teman-teman. Jadi otomatis gitu ya. Oke. Jadi ini saya kembalikan 1, 2 gitu ya. Terus di sini saya karena biar nggak terlalu banyak, kita kasih head gitu ya. Gitu. Ini saya enter. Oke, jadi berubah lagi. Itu ya teman-teman, concatenation ya. Jadi dia menggabungkan ya. Terus misalnya kalau kita ingin menggabungkan datanya berdasarkan kolom gitu ya. Terus kita ingin ngasih argumen lagi ya. Jadi ada argumen yang namanya aksis ya. Jadi kita bisa kayak gini ya teman-teman. Misalnya aksis gitu. Aksis sama dengan 1 gitu ya. Jadi kita lihat apa perbedaannya. Oke ya, jadi kayak gini. Saya hapus headnya biar kelihatan semua. Mana? Gitu ya. Oke. Jadi seperti yang kita lihat di sini, aksis itu dia array ininya enggak iniin ya. Enggak mempedulikan si barisnya ya. Jadi kalau kalian perhatiin, penggabungan ini dia ngegabungin sumbu kolom setiap framenya. Jadi kan dia misalnya kayak gini. Ini kan kolom ABCD ya. Nah, kalau misalnya yang sebelumnya, atau kita sini, saya buat lagi di sini ya. Misalnya ini saya copy, saya paste, tapi saya ilangin si aksisnya, kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak pakai aksis, jadi aksis itu dia ngegabungin juga sama si kolomnya. Kalau misalnya yang biasa dia menggabungkan saja. Jadi dia istilahnya nge-replace gitu ya. Jadi udah dikelompokkan pindah ke bawahnya. Tapi kalau misalnya kita pakai aksis X, aksis sama dengan 1, itu dia berubah ke pinggir juga ditulis. Jadi nggak cuma indeksnya aja, tapi kita masukin ke si kolomnya juga ikut ditampilkan. Jadi ABCD, ABCD, ABCD gitu ya. Jadi yang kolom ini tetap ditampilkan. Kalau misalnya yang biasa ini enggak. Jadi dia ngikutin aja karena sama ya. Karena sama dia akan ngikutin ke bawah ya. Kalau ini ikutin ke bawah iya, karena dia indeksnya ya ini sampai 11. Terus ngikutin ke kanannya juga iya, karena dia ada pengulangannya 3 kali ya. Ada 3 data A, B, C, D, F semua ya. Terus kalau misalnya kita ubah di sini, misalnya kita ubah namanya apa, A, B, C, Z ya, sebelum A gitu kita enter ya. Di sini kita lihat apa yang terjadi kalau misalnya kita enter semua. Nah, kalau misalnya di enter semua, ininya akan ngegajlog ya teman-teman. Ngegajlog. Jadi dia ngikutin ya. Jadi misalnya ini Z-nya kan diurutkan berdasarkan si ininya ya. Jadi dia ngebaca dulu dari atas. Oh, ada nih si A, B, C, D, F gitu. Terus ada yang beda ternyata di sini ada Z. Jadi dia disimpan paling terakhir ya. Terus dia akan ngegajlog ya. Jadi karena di kolom data frame lain gak ada Z, dia akan otomatis none ya. Kita coba kalau misalnya si ini juga ubah jadi Z. Jadi kita misalnya Z, kita itu. Nah, kalau misalnya kita ubah Z di sini, dia otomatis ke depan ya. Karena dia ngutamain dulu yang di sini. Yang paling data frame yang pertama gitu ya.
Nah, di sini si A-nya ada. Nah, yang ini juga berubah ya. Jadi si Z ini dia masuk. Si A8 ini dia masuk sini. Gitu. Dan si ini kosong. Ngegajlog ya. Ini si A-nya kosong karena dia nggak ada si A gitu ya. Itu simpelnya. Jadi kalau misalnya kita jalani lagi di sini, ZBR jadi acak-acakan lagi ya. Tapi yang jelas ini bisa dilihat ya. Ini kolomnya tuh. Dari Z0 sampai D3 ini adalah yang pertama. Terus apa ini? A4 ya, 4A sama C7. Itu adalah D7 dia adalah kolom yang kedua, data frame kedua. Yang ini data frame ketiga gitu ya. Itu untuk si apa namanya? Concat ya. Jadi kita akan masuk ke ini ya. Apa? Join ya. Jadi ini ada tipe-tipe join ya, kita cobain. Jadi ini saya kasih join di sini. Kita pakai komentar gitu ya, join. Jadi di join ini kita ambil contoh yang mana dulu? Mungkin kita pakai yang inner dulu ya. Oke. Jadi kita punya datanya ya. Mana? Sini saya copy dulu ya datanya gitu. Jadi saya punya data di sini. Sama ya. Jadi kalau misalnya kita left gitu. Nah, itu muncul ya. Terus misalnya kita right di sini. Itu muncul ya. Jadi kita ingin melakukan yang namanya inner join. Inner join apa? Yang pertama inner join ya. Jadi kita akan inner join dulu ya. Jadi nilainya irisan ya. Kalau teman-teman belajar matematika itu pasti tahu lah ya. Di database juga itu ada ya, inner join, ada left join gitu. Di MySQL ya, buat SQL, bahasa SQL. Jadi kita masuk dulu ke inner join. Ya. Ini sebenarnya paling rame ya, teman-teman. Oke. Kayak gitu. Jadi yang pertama itu kita melakukan, kalau inner join dia pakai yang namanya merge ya, teman-teman. Kalau yang tadi kan kita pakai yang namanya mana tadi? Concat ya. Kalau ini kita pakai yang namanya merge ya. Kita masukin si itunya pd.merge ya. Merge gitu, merge pakai ya. Merge gitu. Nah, di sininya kita masukin si datanya, si data frame-nya. Jadi yang pertama tentu kita pakai left, dan data keduanya right. Gitu. Nah, di sini dia ngeininya berdasarkan apa gitu ya. Jadi kita coba untuk ngelakuin inner join, mengubah argumennya dulu ya. Jadi kita berdasarkan si misalnya si key-nya gitu ya. Si key-nya kan ini ya. Jadi kita akan buat merge-nya berdasarkan key. Jadi kita coba key di sini. Jadi kita pakai yang namanya argumen on gitu. On-nya kita pakai key ya masukinnya. Nah, di sini barulah disebut keterangannya. Jadi keterangannya ada yang namanya inner ya. Untuk inner join ini kan kita inner join ya. Kalau misalnya kita jalanin ini pakai ini ya. Pakai yang namanya argumen how ya, teman-teman. Gitu ya. Jadi gimana? Cenah mau digimanain di joinnya? Cenah pakai inner gitu. Gitu. Dan dia akan melakukan irisannya ya. Jadi dia akan menampilkan data yang ininya, data Naruto-nya gitu ya, menjadi ini inner join. Jadi nilainya berupa irisan gitu ya. Itu buat inner join ya. Terus kita ke full join ya. Kita cobain ke full join. Nah, kalau full join dia nggabungin semua ya. Jadi ya istilahnya kan full join itu outer ya. Jadi ini full join outer gitu. Outer gitu. Nah, di sini kita caranya sama kayak yang atas ya. Ini mungkin saya copyin aja gitu, kita paste ya. Sini. Nah, merge left right tetap, on-nya tetap key, how-nya kita ganti sama outer ya. Jadi outer gitu. Kalau kita enter dia akan bersatu semua ya.
Jadi key-nya, jadi bedanya dia kan key-nya 01, 02 gitu ya. K1 gitu. Ini sampai K5. Ini kan sampai K5 ya. Dia disatuin semua. Baik itu dari baris sama si kolomnya ya. Jadi key A, B, C, D-nya dimasukin semua ke sini. Oke. Nah, terus si datanya, ini kenapa ada yang none? Karena nggak ada ya. C2 itu nggak ada. C2-nya di sini ya. Jadi ngegabunginnya di sini. Gitu ya. Oke. Itu buat si full outer ya. Terus ada left join ya. Jadi sama aja. Jadi saya copyin aja sini. Sama aja. Ini misalnya left gitu. Di sini yang ini misalnya left gitu. Jadi how kita ganti sama left ya. Jadi misalnya left gitu. Nah, kalau left dia ngegabungin yang kirinya. Ya, kalau ini mah kan semua. Jadi dia ngegabunginnya semua. Kalau kiri dia ngambil data yang kiri, yang kanan juga diambil ya. Mana yang kanan? Nah, yang ini itu diambil ke sini. Gitu ya. Nah, yang ini. Seperti itu ya. Jadi sininya masih tetap. Jadi dia dari key-nya yang ini ya. Mana? Key-nya itu dari yang K01 sampai 3 yang ini. Mana? Ini ya, K01 3 sampai yang ini ya. Nah, karena dia left ya. Jadi ngambilnya yang ini ambil semua, terus disamain sama yang ini. Jadi cari ini ada yang samanya K1, terus dia di replace di sini, dimasukin ya K1 ya. Itu di sini C-nya, D-nya gitu. Oke. Paham ya, paham. Itu yang left ya. Terus misalnya di sini yang right, itu sama aja sih sebenarnya. Jadi misalnya right gitu, cuma bedanya dia ngambil ke kanan ya. Kayak gitu ya. Oke, mungkin itu sih untuk ini basic untuk Pandas ya sendiri teman-teman. Jadi kita ngebuat merging data yaitu ada concat. Terus yang kedua ada merging ya. Merging dengan join-joinan ya. Kayak gitu. Jadi mungkin itu aja ya untuk merging data ya. Jadi teman-teman selamat ya. Save dulu. Oke. Di save. Jadi teman-teman selamat. Teman-teman udah belajar Python ya. Python sampai ke 6 ya. Hari ke-6. Itu sebenarnya 00 juga masuk ya. Berarti hari ke-7 ya sebenarnya. Nah, terus di ke-7 ini kita belajar Pandas ya. Dari Senin sekarang sampai Minggu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Sampai Minggu. Ini hari ke-7, hari terakhir. Kita belajar tentang si Pandas ya teman-teman. Mungkin nanti minggu depan kita akan belajar Matplotlib ya. Kita akan belajar Matplotlib ya untuk menampilkan si datanya ya. Kita akan nampilin si data dari data berupa grafik-grafik ya. Jadi plot-plot gitu ya. Oke. Selamat ya teman-teman. Semangat terus belajarnya. Terus jangan lupa belajar dari source lain ya teman-teman. Banyak sekali source di sana yang belajar tentang data, analis, data scientist ya. Oke, itu saja ya untuk sekarang. Terima kasih ya teman-teman. Semangat terus ya untuk belajar Python ya. Jadi kita lanjutkan lagi mungkin minggu depan ya. Yo, ciao.